Halo adik-adik sekolah minggu, Shalom. Puji Tuhan, hari ini Bu Lisa bisa bertemu dengan adik-adik di rumah pada ibadah sekolah minggu online GKJ Mergangsa. Adik-adik di rumah, apa kabarnya? Adakah sukacita hari ini? Yes, luar biasa. Bu Lisa percaya bahwa adik-adik di rumah senantiasa sehat, sukacita selalu, dan semangat. Nah, adik-adik di rumah biar tambah semangat, Bu Lisa mau ajak adik-adik untuk memuji Tuhan. Ya, adik-adik yang duduk bisa mari bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan pujikan lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Nah, kita akan memuji dengan menari ya adik-adik. Nah, saat ini Bu Lisa ditemani oleh Mas Rudi yang akan menyanyi dan menari bersama Bu Lisa. Yuk, siap memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan. Mari Mas Rudi. Terima kasih adik-adik yang di rumah sudah mau memuji Tuhan dengan menari dan dengan semangat. Ya adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, di mana doa pembukaan akan dibawakan oleh Adik Edna. Mari adik-adik di rumah, kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga tidur kami dari kemarin malam. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah membangunkan kami sehingga kami bisa sekolah minggu di pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menjaga kesehatan kami, keluarga kami, dan semuanya Tuhan. Ya Tuhan, semoga dari awal ibadah sampai akhir ibadah bisa berjalan dengan lancar Tuhan. Berkati juga guru-guru yang mengajar, juga kami yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik di rumah, sekarang sudah ada Pak Pendeta Hendra Kurniawan di sini. Halo Pak Pendeta. Halo Bu Lisa, gimana kabarnya? Baik, luar biasa Pak. Tetap semangat ya. Semangat selalu. Adik-adik yang di rumah juga semangat ya. Semangat. Iya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Duduk yang baik, kita siapkan hati dan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan dulu ya Iya. Pak.
kita mau nyanyi lagunya Baca Kitab Suci. Mari kita menyanyi bersama. Ya, sebelum kita membaca kitab suci, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati agar kami dapat menerima firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, untuk bacaan kitab suci pada saat ini akan dibacakan oleh siapa, Ibu? Adik kita Kenzi. Kami persilahkan adik Kenzi untuk membaca kitab suci. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Allah menuntun umatnya. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel dengan sungguh-sungguh. Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukop dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka sehingga pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih
tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Suatu hari ada 2 pot bunga yang sedang bercakap-cakap. Satu vas bunga sudah jadi dalam bentuk yang sangat bagus, tetapi yang satu masih belum jadi kelihatan kusam. Demikian ceritanya. Na 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 na. Andi, kamu kok kelihatan bagus sekali sih? Nggak kayak aku, kusem. Aku sedih karena aku nggak bisa sebagus kamu. Na 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 na. Tono, kamu nggak usah bersedih. Sebelum aku bisa bagus seperti ini, dulunya aku kayak kamu, kusem, jelek lagi. Masa iya sih? Iya. Dulu, sebelum aku jadi sebagus ini, aku kayak kamu. Tetapi karena aku sudah diproses, aku harus digiling dari tanah liat, kemudian dipisahkan batunya, kemudian harus diputer-puter sampai kepalaku pusing, kemudian aku harus dibentuk. Setelah aku sudah jadi begini, aku harus dibakar di api yang sangat panas. Aku merasa kesakitan. Rasanya pengen teriak, pengen cepat selesai. Kok berat sekali sampai harus dibakar seperti itu? Saya pikir setelah proses dibakar selesai, semuanya sudah selesai. Rupanya belum. Aku harus dicat dulu. Hingga kemudian saat ini aku menjadi vas bunga yang bagus, yang cantik. Jadi, Tono, kamu juga harus bertahan. Nanti seperti saya, kamu harus melalui rintangan, melalui pergumulan. Kalau kamu mau bertahan, kamu nanti pasti kok jadi pos yang bagus kayak saya. Oh, jadi gitu ya? Ya udah, kalau gitu sekarang saya lebih semangat lagi menjalani proses ini. Meskipun saya merasa berat, saya tidak kuat, tetapi saya harus mampu. Karena saya juga pengen jadi pos yang seperti kamu, Andi, yang bagus. Nah, kita harus semangat menjalani proses pembentukan. Terima kasih. Dadah. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengar bagaimana kisah 2 vas bunga. Yang satu sudah berbentuk vas yang bagus, cantik, dan punya nilai jual yang tinggi. Tetapi yang satu belum, masih diproses. Nah, di cerita itu kita dapat melihat bagaimana vas yang belum jadi tadi merasa iri kepada vas yang sudah jadi. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini juga mengingatkan kembali tentang
pentingnya proses. Kalau kita melihat proses kehidupan perjalanan bangsa Israel yang pada saat itu melalui pimpinan Musa hendak keluar dari tanah Mesir, ia dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun. Dalam cerita yang kita baca tadi, Fir'aun akhirnya membebaskan bangsa Israel setelah kematian anak sulung. Ini ngomong tentang hukuman yang diberikan Allah berkaitan dengan tulah. Setelah kematian anak sulung, kemudian Fir'aun membebaskan bangsa Israel. Dan kemudian melalui pimpinan Musa, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Yang menarik adalah tujuan daripada bangsa Israel itu berada di tanah Kanaan. Dalam cerita yang kita baca tadi, Tuhan tidak kemudian meminta bangsa Israel untuk melewati tanah Filistin. Sebenarnya kalau kemudian kita mau melihat dari Mesir untuk sampai ke tanah Kanaan lewat Filistin itu merupakan jalan yang paling terdekat. Tetapi rencana Tuhan apa? Orang-orang Israel malah diminta untuk memutar lewat jalan timur seberang Yordan. Semakin jauh mereka memutar untuk sampai kepada tanah Kanaan. Tetapi yang menjadi penting adalah ada maksud yang hendak Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Yang pertama, bangsa Filistin itu dapat dikatakan bangsa yang kuat. Artinya kalau kemudian bangsa Israel harus melewati bangsa Filistin, mereka harus berperang. Dan ada kemungkinan bangsa Israel kalah dalam peperangan sehingga tidak bisa sampai kepada tanah Kanaan. Yang kedua, Tuhan menghendaki agar orang Israel itu muter supaya di dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan melewati padang gurun ada proses yang dibentuk. Di sini bukan hanya ngomong tentang bagaimana Tuhan menyertai, tetapi juga ada proses kekuatan fisik. Ketika mereka berjalan di padang gurun, mereka harus menyiapkan fisik mereka. Bangsa Kanaan itu juga orangnya kuat-kuat. Nah, proses perjalanan bangsa dari Mesir lewat ke padang gurun membuat fisik orang Israel itu menjadi kuat. Hingga pada akhirnya bangsa Israel itu dapat melawan orang-orang Kanaan, menang dan tinggal di tanah Kanaan. Itu yang kedua. Yang menarik, ketika bangsa Israel itu berjalan di padang gurun, Tuhan Allah tidak kemudian meninggalkan mereka, tetapi Tuhan Allah menyertai. Bacaan tadi mengingatkan kembali penyertaan Tuhan ketika siang hari. Tuhan sebagai tiang awan. Tujuannya agar di dalam perjalanannya ketika berada di padang gurun, mereka tidak kepanasan, mereka tidak dehidrasi karena ada awan yang menutupi perjalanan bangsa Israel.
Kalau malam, Tuhan Allah itu sebagai tiang api, sebagai penerang, menghangatkan bangsa Israel yang pada saat itu ada di tanah padang gurun. Dapat kita bayangkan saja, padang gurun itu kalau panas, panasnya setengah mati, tapi kalau malam dinginnya setengah mati. Makanya kemudian Tuhan Allah itu menyertai kehidupan bangsa Israel. Ketika panas Tuhan berwujud awan, tetapi ketika malam Tuhan berwujud api. Biar bangsa Israel itu dapat menghayati iman kepada Tuhan Allah dan memampukan Tuhan Allah itu untuk menjadi dasar dalam kehidupan orang-orang Israel saat itu. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kemudian kita pelajari dari kisah ini? Pertama, kita seringkali hanya melihat hasilnya saja. Contoh tadi vas bunga, yang satu belum jadi, dia hanya melihat hasil vas bunga yang sudah jadi, sudah baik, sehingga kemudian muncul rasa iri, pengen jadi vas bunga yang baik. Dalam kehidupan kita, anak-anak sekolah minggu, seringkali kita juga gitu. Kalau ada temennya yang pinter di sekolahan, biasanya, wah enak ya dia, pinter banget, kelihatannya dia tidak pernah belajar kok, nilainya bagus-bagus, selalu mendapat ranking 1. Biasanya kita hanya melihat hasilnya saja. Kita tidak melihat prosesnya. Tidak akan mungkin ada kepandaian sebelum proses belajar itu dilakukan. Saya yakin kok teman-teman adik-adik yang mendapat ranking, yang nilainya bagus-bagus, pasti belajarnya juga mati-matian di rumah. Dia meninggalkan HP-nya, gadgetnya untuk fokus belajar. Waktunya belajar, ia belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau saat ini yang proses belajar daring, belajar di rumah, mungkin teman-teman yang nilainya bagus, dia fokus menggunakan HP-nya untuk belajar, tidak menggunakan HP-nya untuk bermain-main, main TikTok ataupun apapun. Sehingga kemudian teman-teman kalian bisa memperoleh nilai yang baik dan juga dapat juara 1. Yang menjadi penting itu adalah prosesnya, teman-teman. Saat ini melalui kisah dari bacaan kitab suci, kita diingatkan kembali bahwa Tuhan Allah itu akan menyertai setiap proses kehidupan kita. Dan ketika kita mau diproses, ketika kita mau dibentuk, seberat apapun, kita pasti akan menjadi orang yang jauh lebih baik. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik mau diproses Tuhan hingga pada akhirnya kita bersama-sama merasakan kebaikan Tuhan? Sebelum ditutup, ada kuis. Jawaban tercepat di kolom komentar akan mendapatkan hadiah. Pertanyaannya adalah, berapa lama bangsa Israel berjalan di padang gurun? Silahkan tulis di kolom komentar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Pak Pendeta Hendra Kurniawan yang sudah memberikan firman yang indah pada hari ini. Nah, adik-adik di rumah, kiranya firman yang sudah kita dengarkan hari ini senantiasa akan menguatkan iman kita di sepanjang proses kehidupan kita. Nah, untuk menanggapi firman hari ini, kita akan pujikan
lagu Tiap Langkahku Diatur Oleh Tuhan. Silakan pujikan dengan tepuk tangan adik-adik. Adik-adik, sekarang kita akan masuk di dalam doa penutup yang akan dipimpin oleh adik kita, Rachel. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Kembali kami mengucap syukur atas berkat kesehatan dan keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk gerejamu GKJ Mergangsan. Kiranya selama pandemi ini ibadah dapat berjalan dengan lancar. Berkati pula Bapak Pendeta, guru-guru sekolah minggu, juga teman-teman kami di rumah. Berikan kesehatan selalu dan jauhkan kami dari segala virus yang berbahaya. Lindungi negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan memberi kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terkena virus corona. Tuhan, kiranya pandemi ini segera berakhir dan kami dapat berkumpul untuk sekolah minggu memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa-dosa kesalahan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Dek Rachel yang sudah memimpin doa penutup. Adik-adik, hari ini Bu Lisa juga akan mengumumkan nama-nama pemenang kuis Sekolah Minggu Online GKJ Mergangsan pada bulan Agustus 2020. Sebagai berikut, Minggu tanggal 2 Agustus 2020, pemenangnya adalah Alena Restuwardani. Minggu tanggal 9 Agustus, pemenangnya adalah Adelia. Minggu tanggal 16 Agustus, pemenangnya adalah Adik Mima Omega. Dan Minggu tanggal 23 Agustus adalah
Pemenangnya adik Kevin W. Matan. Ya, selamat ya buat adik-adik yang sudah memenangkan kuis dalam sekolah minggu online GKJ Mergangsan. Untuk konfirmasi lebih lanjut, nanti akan dihubungi oleh Bapak Ibu Guru sekolah minggu. Ditunggu ya. Adik-adik yang terkasih, terima kasih. Hari ini adik-adik sudah mengikuti sekolah minggu online GKJ Mergangsan dari awal hingga akhir dengan baik. Dan jangan lupa adik-adik ikuti kuis ya yang tadi sudah dibacakan oleh Pak Pendeta Hendra. Siapa cepat nanti akan dapat hadiahnya. Dan sampai jumpa adik-adik pada kebaktian online minggu selanjutnya.